Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftakur Rohmah, nomor absen 18 dari kelas 101, ingin menjelaskan materi PPKN Unit 2, yaitu NKRI dan Kedaulatan Wilayah. Yuk simak videonya. Teman-teman tahu nggak, wilayah Indonesia jadi rebutan negara lain loh. Hubungan Indonesia dan Cina kembali memanas terkait sengketa di perairan Kepulauan Natuna. Terbaru soal nekatnya kapal-kapal nelayan Cina yang masih beroperasi di Laut Natuna. Bahkan mereka dibela oleh pemerintahan Cina. Saling klaim batas wilayah bukan hanya terjadi antara Indonesia dengan Cina. Beberapa negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia kerap kali bersengketa batas wilayah. Berikut ini ulasannya yang diambil dari berbagai sumber. Soal Pulau Sipadan dan Likitan. Sengketa Sipadan dan Likitan adalah persengketaan Indonesia dan Malaysia atas pemilikan terhadap kedua pulau yang berada di Selat Makassar, yaitu Pulau Sipadan. Persengketaan antara Indonesia dan Malaysia mencuat pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara. Masing-masing negara ternyata memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Likitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Kemudian pada tahun 1998, masalah sengketa Sipadan dan Likitan dibawa ke Mahkamah Internasional. Pada babak akhir, Mahkamah Internasional menilai argumentasi yang diajukan Indonesia mengenai kepemilikan Sipadan dan Likitan yang terletak di sebelah timur Pulau Sebatik, Kalimantan Timur tidak relevan. Karena itu, acara de facto dua pulau yang luasnya masing-masing 10,4 hektar dan 7,4 hektar untuk Likitan menjadi milik Malaysia. Delegasi Indonesia memang mengakui argumen Malaysia lebih kuat. Negeri jiran diuntungkan dengan alasan chain of title atau rantai kepemilikan, dan argumen efektivitas yang menyatakan kedua pulau itu lebih banyak dikelola orang Malaysia. Jurus efektif occupation juga secara tidak langsung menunjukkan kedua pulau itu sebagai terra nullius. Mahkamah Internasional yang memandang situasi Pulau Sipadan dengan Likitan lebih stabil di bawah pengaturan pemerintahan Malaysia. Selanjutnya, Blok Ambalat. Perseteruan yang terjadi di Ambalat antara Indonesia dan Malaysia terjadi rupanya sudah beberapa kali terjadi. Blok Ambalat terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia dan Kalimantan Timur Indonesia. Sejak akhir tahun 1960, tepatnya saat Malaysia membuat pemetaan daerah yang baru di mana Pulau Sipadan dan Likitan masuk dalam wilayah negeri jiran tersebut. Negara tersebut pun mulai menyebut bahwa Blok Ambalat termasuk dalam wilayahnya. Bahkan pada tahun 2007 silam, sejumlah kapal perang dan pesawat Malaysia melanggar wilayah perairan dan udara Indonesia di Blok Ambalat seperti 24 Februari 2007. Kapal perang Malaysia KD Budiman dengan kecepatan 10 knot memasuki wilayah Republik Indonesia sejauh 1 mil laut. Masih di tanggal 24 Februari 2007, pada sore harinya pukul 3 WITA, kapal perang KD Sri Perlis melintas dengan kecepatan 10 knot memasuki wilayah Republik Indonesia sejauh 2 mil laut yang setelah itu dibayang-bayangi KR Welang. Kedua kapal berhasil diusir keluar wilayah Republik Indonesia. Konflik kepemilikan wilayah ini pun bergulir hingga puluhan tahun. Diketahui Ambalat hingga saat ini masih berstatus milik Indonesia. Selanjutnya adalah perairan Natuna. Hubungan Indonesia dan Cina kembali memanas terkait sengketa di perairan Kepulauan Natuna. Ketegangan antar kedua negara itu terjadi dipicu aksi kapal-kapal nelayan asal negeri tirai bambu di awal kapal Coast Guard memasuki kawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna. Adu klaim antara Indonesia dan Cina pun terjadi. Indonesia berpegang pada Z, sementara Cina menjadikan 9 garis putus-putus atau 9 dash line sebagai patokan menyatakan perairan Natuna masuk dalam wilayahnya. Pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan menolak klaim Cina terhadap wilayah Natuna. Hal ini disampaikan usai rapat koordinasi terbatas kantor Kemenko Polhukam. Indonesia tidak pernah akan mengakui Nine Dash Line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982, kata Menteri Retno di kantor Kemenko Polhukam.
Dia menuturkan dalam rapat tersebut pemerintah memastikan bahwa kapal-kapal Cina telah melakukan pelanggaran-pelanggaran di wilayah ZEE Indonesia. Menurut Retno, ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui UNCLOS 1982. Dua wilayah negara atau wilayah NKRI menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Batas wilayah negara telah diatur berdasarkan registrasi Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Wilayah perbatasan ternyata memiliki arti yang sangat vital dan strategis, baik dilihat dari sudut pandang perbatasan kabupaten atau kota dalam satu provinsi atau perbatasan kabupaten dan kota antar provinsi. Mengacu pada pasal 2 ayat 1 Permendagri nomor 76 tahun 2012. Hal itu karena menyangkut pertahanan dan keamanan suatu negara, sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan perlu memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah. Sekian video yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.